Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Ayu Nurhayati dengan NPM 1954066, kelas PGSD 02, semester 5. Nah, dengan PPT kali ini saya akan mempresentasikan model, strategi, metode yang ada pada RPP yang telah saya buat. Nah, pada RPP yang telah saya buat, saya menggunakan model konstruktivisme, strategi project based learning, metode pengamatan, diskusi tanya jawab, dan penugasan. Nah, simak video selanjutnya. Yang selanjutnya, apa sih pengertian model konstruktivisme? Model konstruktivisme menurut Carli dan Marganetta adalah proses pembelajaran yang diawali konflik kognitif yang pada akhirnya pengetahuan akan dibangun sendiri oleh siswa melalui pengamatan dan hasil interaksi dengan lingkungannya. Model pembelajaran konstruktivisme menekankan pada pengembangan kemampuan, keterampilan, dan pemikiran siswa. Tobin dan Timnos menegaskan bahwa pembelajaran yang berlandaskan pandangan konstruktivisme harus memperhatikan 4 hal, yaitu berkaitan dengan pengetahuan awal siswa, yang kedua, belajar melalui pengalaman, yang ketiga, melibatkan interaksi sosial, yang keempat adalah kepahaman. Berdasarkan pandangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model konstruktivisme dalam suatu belajar mengajar, di mana siswa sendiri aktif secara mental, membangun pengetahuannya yang dilandasi oleh struktur kognitif yang telah dimilikinya. Pendidik lebih berperan sebagai fasilitator dan menyediakan pembelajaran. Yang selanjutnya adalah pengertian strategi pembelajaran berbasis proyek, yaitu PJBL. Menurut Fatur Rahman, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning adalah strategi pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai sarana pembelajaran untuk mencapai kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang selanjutnya, menurut Israini dan Puspitasari, pembelajaran berbasis proyek merupakan strategi pembelajaran yang memberikan kesempatan pada guru untuk mengelola pembelajaran di kelas menjadi kerja proyek, sehingga nanti pembelajaran berpusat pada peserta didik, guru hanya menjadi fasilitator. Yang selanjutnya, berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran project based learning adalah strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa dan berangkat dari suatu latar belakang masalah untuk mengajarkan suatu proyek atau aktivitas nyata yang akan membuat peserta didik mengalami kendala-kendala kontekstual sehingga harus melakukan pemecahan masalah untuk dapat menyelesaikan proyeknya sehingga dapat mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Nah, karakteristik PJBL itu adalah 1. Centrality, 2. Driving question, ketiga constructive investigation, yang keempat autonomi, dan yang terakhir adalah realisme. Nah, tujuan strategi PJBL ini adalah untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah, proyek, dan mengembangkan dan meningkatkan keterampilan. Yang selanjutnya adalah kita masuk kepada metode. Untuk metodenya yang ada pada RPP, saya mengambil metode pengamatan, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Yang pertama, pengertian tentang metode pengamatan. Menurut Widoyoko, pengamatan atau observasi merupakan pengamatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode pengamatan atau observasi adalah metode pengumpulan data di mana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Nah, yang kedua ada metode diskusi tanya jawab dan penugasan. Menurut Killen dan Abdul Masjid, diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Kalau menurut Mansur mengemukakan bahwa Armai Arif bahwa diskusi adalah percakapan ilmiah yang berisikan pertukaran pendapat, permunculan ide, serta pengujian pendapat yang dilakukan oleh beberapa orang yang tergabung dalam kelompok untuk mencari kebenaran.
Berdasarkan pendapat dari para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode diskusi adalah salah satu alternatif metode atau cara yang dapat dipakai oleh seorang guru di kelas dengan tujuannya untuk dapat memecahkan suatu masalah berdasarkan pendapat para peserta didik. Menurut Sujana, metode tanya-jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-way traffic pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Kalau menurut Syah, metode tanya-jawab adalah cara penyajian pengajaran oleh guru dengan memberikan pertanyaan dan meminta jawaban kepada siswa. Berdasarkan pendapat dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa metode tanya-jawab adalah metode yang ditandai dengan guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa. Pertanyaan dapat diajukan secara lisan atau tertulis oleh guru dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh penguasaan materi pelajaran yang telah dipelajari siswa pada waktu pembelajaran sebelumnya. Nah, yang selanjutnya, menurut Saiful Sagla, metode penugasan adalah cara penyajian bahan pelajaran di mana guru memberikan tugas tertentu agar murid melakukan kegiatan belajar. Nah, kemudian kegiatan tersebut harus dipertanggungjawabkan. Kalau menurut Ahmad dan Prasetya, menjelaskan secara sederhana bahwa metode penugasan yaitu suatu metode di mana peserta didik diberikan tugas di luar jam pelajaran. Nah, maka dapat ditarik kesimpulan dari beberapa pendapat para ahli bahwa metode penugasan adalah metode di mana seorang guru menyampaikan tugas tertentu supaya peserta didik melakukan aktivitas belajar. Penugasan memancing peserta didik untuk menjadi aktif belajar baik secara individu maupun kelompok. Nah, yang selanjutnya kita masuk kepada kelebihan. Nah, kelebihan model konstruktivisme itu apa? Yaitu yang pertama, memunculkan kesadaran bahwa belajar adalah tanggung jawab peserta didik sendiri. Yang kedua, mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya. Dan yang ketiga, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap, mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menjadi pemikir yang mandiri. Dan yang terakhir, menekankan pada proses belajar bagaimana belajar itu. Yang selanjutnya, kelebihan strategi Project Based Learning yaitu PJBL. Yang pertama, dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, keterampilan pemecahan masalah semakin meningkat. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam mengelola beragam sumber. Yang selanjutnya, siswa lebih aktif dalam belajar. Yang kelima, pembelajaran menjadi menyenangkan. Dan yang terakhir, pembelajaran dari real life experience. Nah, untuk kelebihan metode yang saya mengambil metode pengamatan, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Nah, kelebihan metode pengamatan yaitu dengan metode pengamatan memudahkan peserta didik dalam meningkatkan aktivitas dan juga kreativitasnya. Yang kedua, dengan adanya metode pengamatan, peserta didik lebih termotivasi dan memiliki rasa ingin tahu. Yang terakhir, memunculkan sifat ilmiah dan juga semangat pada peserta didik terjalin dengan baik. Nah, untuk kelebihan metode diskusi, memberi pemahaman pada peserta didik bahwa masalah dapat dipecahkan dengan berbagai jalan. Memberi pemahaman kepada peserta didik bahwa dengan berdiskusi, mereka dapat saling mengemukakan pendapat secara konstruktif sehingga diperoleh keputusan yang lebih baik. Suasana kelas menjadi lebih hidup karena siswa mengarahkan pikirannya kepada masalah yang sedang didiskusikan. Yang terakhir, kesimpulan-kesimpulan diskusi mudah dipahami siswa karena mengikuti proses berpikir sampai pada kesimpulan. Yang selanjutnya, kelebihan metode tanya-jawab. Yang pertama, dapat menarik dan memusatkan perhatian peserta didik. Yang kedua, merangsang peserta didik untuk melatih dan mengembangkan daya pikir termasuk daya ingatan. Yang ketiga, mengembangkan keberanian dan keterampilan peserta didik dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Yang terakhir,
Situasi kelas menjadi hidup karena peserta didik aktif berpikir dan menyampaikan buah pikirannya melalui jawaban atas pertanyaan guru. Yang selanjutnya adalah kelebihan metode penugasan. Hasil pembelajaran lebih tahan lama dan membekas dalam ingatan peserta didik. Peserta didik mengembangkan inisiatif dan sikap mandiri, memberikan kebiasaan untuk disiplin dan giat belajar, merangsang peserta didik dalam melakukan belajar secara individu atau kelompok. Yang selanjutnya, kita masuk pada implikasi atau penerapan model, strategi, dan metode. Yang pertama, kita masuk pada implikasi atau penerapan model konstruktivisme terlebih dahulu. Yang pertama, kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengonstruksikan sendiri pengalaman dan keterampilan barunya. Yang kedua, kembangkan sifat ingin tahu peserta didik dengan bertanya. Yang ketiga, contoh implikasi pembelajaran IPA di SD dengan model konstruktivisme. Jadi siswa itu diperlihatkan tanah berisi cacing dan diajukan pertanyaan. Semua jawaban peserta didik ditampung. Siswa diberi kesempatan untuk memeriksa keadaan sesungguhnya dan diberi kesempatan untuk merumuskan hal-hal yang tidak sesuai dengan jawaban mereka semula. Guru memberikan masalah berupa cacing yang cocok untuk dikembangbiakkan. Peserta didik mencari tambahan rujukan tentang cacing tanah. Setelah itu, bersama dengan kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan jawabannya. Yang selanjutnya, implikasi strategi project based learning. Yang pertama, guru mengajak peserta didik untuk merencanakan sebuah proyek membuat rangkaian listrik paralel dan seri. Yang kedua, peserta didik mengasosiasi informasi yang diperoleh sehingga dapat membuat rancangan proyek membuat rangkaian listrik paralel secara kolaboratif dengan pengajar agar mereka merasa memiliki atas proyek tersebut. Yang ketiga, peserta didik membuat penyelesaian proyek dan perancangan. Yang keempat, guru memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Yang kelima, menguji hasil. Dan yang keenam, mengevaluasi pengalaman. Yang selanjutnya, implikasi metode pengamatan, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Peserta didik melakukan pengamatan dengan menyimak secara cermat penjelasan guru tentang cara menyimpulkan isi informasi yang disampaikan melalui tuturan tidak langsung. Yang kedua, guru memfasilitasi peserta didik agar terjadi proses interaksi antara peserta didik serta peserta didik dengan guru. Yang ketiga, peserta didik diberikan suatu masalah agar peserta didik berdiskusi bersama-sama dengan kelompoknya memecahkan masalah tersebut. Yang keempat, dengan diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu menyimpulkan isi informasi. Yang kelima, dengan praktik dan penugasan, peserta didik mampu menulis cerpen dan menyimpulkannya. Yang selanjutnya, kita masuk pada langkah-langkah model pendekatan dan metode. Yang pertama, langkah-langkah model konstruktivisme. Yang pertama yaitu orientasi adalah fase untuk memberi kesempatan kepada peserta didik memperhatikan dan mengembangkan motivasi terhadap topik materi pembelajaran. Yang kedua, elisitasi adalah tahap untuk membantu peserta didik menggali ide-ide yang dimilikinya dengan memberi kesempatan siswa berdiskusi. Yang ketiga, rekonstruksi ide adalah tahap di mana peserta didik melakukan klarifikasi ide dengan cara mengontraskan ide-idenya dengan ide orang lain. Yang keempat, aplikasi ide. Dalam langkah ini, ide atau pengetahuan yang telah dibentuk peserta didik perlu diaplikasikan pada macam-macam situasi yang dihadapi. Yang kelima, review. Dalam fase ini memungkinkan peserta didik mengaplikasikan pengetahuannya pada situasi sehari-hari, merevisi gagasannya menjadi lebih lengkap. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah strategi PJBL. Yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar atau start with the essential question, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penguasaan siswa dalam melakukan suatu aktivitas. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek atau design a plan for the project.
Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Yang ketiga, menyusun jadwal atau create a schedule. Guru dan peserta didik secara kolaboratif menyusun aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Yang keempat, memonitor siswa dalam kemajuan proyek. Pengajar bertanggung jawab untuk melakukan monitoring terhadap aktivitas siswa selama menyelesaikan proyek. Yang selanjutnya, menguji hasil. Penilaian dilakukan untuk membantu pengajar dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik. Yang terakhir, mengevaluasi pengalaman. Pada akhir proses pembelajaran, pengajar dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik individu maupun kelompok, sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan baru untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran. Yang selanjutnya, langkah-langkah metode pengamatan. Yang pertama, mengetahui atau memperoleh pengetahuan yang akan diobservasi. Yang kedua, menentukan tujuan umum dan tujuan khusus. Yang ketiga, membuat tata cara pengamatan. Yang keempat, melakukan pengamatan dengan cermat. Yang kelima, membuat hasil catatan-catatan pengamatan. Yang selanjutnya, langkah-langkah metode diskusi. Yang pertama, merumuskan tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan yang bersifat umum maupun tujuan khusus. Yang kedua, menentukan jenis diskusi yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, menetapkan masalah yang akan dibahas. Yang keempat, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan diskusi. Yang kelima, melaksanakan diskusi sesuai. Yang keenam, menutup diskusi. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah metode tanya-jawab. Yang pertama ada persiapan. Persiapan itu yaitu menentukan topik, merumuskan tujuan pembelajaran khusus, menyusun pertanyaan-pertanyaan secara tepat. Yang terakhir mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan siswa. Nah, untuk pada tahap pelaksanaan, menjelaskan kepada siswa tujuan pembelajaran, guru memberikan permasalahan sebagai bahan apersepsi. Yang selanjutnya, guru mengajukan pertanyaan ke seluruh kelas atau pada masing-masing anggota kelompok. Yang selanjutnya, guru memberikan waktu yang cukup untuk memikirkan jawaban sehingga dapat merumuskan secara sistematis. Yang selanjutnya, langkah-langkah metode penugasan. Yang pertama, guru menyampaikan tujuan yang akan dicapai. 2. Tugas yang diberikan harus jelas. 3. Tempat dan lama waktu penyelesaian tugas harus jelas. Keempat, tugas yang diberikan terlebih dahulu dijelaskan atau diberikan petunjuk yang jelas agar peserta didik yang belum mampu memahami tugas itu berupaya untuk menyelesaikannya. Yang kelima, guru harus memberikan bimbingan utamanya kepada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar atau salah arah dalam mengerjakan tugas. Yang keenam, memberi dorongan terutama bagi siswa yang lambat atau kurang bergairah saat mengerjakan tugas. Nah, kita selanjutnya masuk pada langkah-langkah model, strategi, dan metode dalam rancangan pembelajaran. Nah, pada rancangan pembelajaran yang telah saya buat, itu terdapat langkah-langkah model konstruktivisme, yaitu guru meminta siswa maju persatu untuk menunjukkan kalimat-kalimat penting, kalimat baku dan non-baku pada wacana yang telah disajikan. Nah, proses pembelajaran yang menerapkan pendekatan konstruktivisme melibatkan peserta didik dalam mengamati dan menganalisis, kemudian guru membantu peserta didik menghasilkan abstraksi atau pemikiran-pemikiran secara bersama-sama. Nah, pada tahap ini peserta didik mengaplikasikan idenya sesuai dengan langkah model konstruktivisme, yaitu pada langkah aplikasi ide. Yang selanjutnya, langkah-langkah strategi project based learning dalam rancangan pembelajaran, yaitu guru menampilkan gambar rangkaian listrik di layar menggunakan PPT untuk diamati siswa. Berarti itu adalah langkah strategi PJBL yang mengamati. Kalau yang kedua, siswa menulis perbedaan rangkaian seri dan paralel. Yang terakhir, siswa membuat rangkaian seri dan paralel. Berarti itu termasuk dalam langkah project.
dan guru memonitor siswa hingga proyek tersebut selesai. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah metode pengamatan dalam rancangan pembelajaran. Guru memberi petunjuk dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengamati wacana atau teks eksplanasi. Guru meminta siswa mengolah informasi dengan cara mencatat hal-hal yang dianggap penting. Jadi, hal yang dianggap penting dari kalimat baku atau non-baku dalam wacana yang disajikan. Guru mengaitkan wacana dengan menampilkan proses distribusi dalam kegiatan ekonomi di layar menggunakan PPT. Langkah-langkah metode diskusi dalam rancangan pembelajaran. Guru memberikan lembar peserta didik atau LKPD kepada siswa dan anggota kelompoknya untuk sama-sama dikerjakan untuk menggali wacana yang telah disajikan. Guru mengajak peserta didik untuk melakukan tugas secara kerjasama. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah metode tanya-jawab dalam rancangan pembelajaran. Guru meminta siswa untuk menanya hal-hal yang belum dimengerti pada wacana yang disajikan. Yang kedua, guru meminta siswa yang telah menguasai materi pada wacana untuk dapat menjelaskan kepada anggota kelompok yang belum paham atau mengerti. Siswa menjawab pertanyaan tentang peran transportasi terhadap kehidupan masyarakat dengan bimbingan guru. Yang terakhir, langkah-langkah metode penugasan dalam rancangan pembelajaran. Guru menampilkan alat transportasi yang mendukung distribusi pada layar menggunakan PPT, baik yang modern dan tradisional. Siswa ditugaskan untuk membuat cerita tentang proses perjalanan suatu benda yang dijual, dari benda yang dihasilkan, disebarkan, hingga sampai pada konsumen dengan jelas, rapi, dan menarik. Siswa diberi soal untuk evaluasi kesempatan untuk bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari. Siswa diberi soal untuk mengetahui sampai mana kepemahaman siswa dalam materi yang telah dipelajari. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.